Hujan deras disertai angin kencang menumbangkan pohon di depan gedung Kementerian Keuangan. Sejumlah pohon setinggi 15 meter di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat ini tumbang pagi hari tadi. Pohon yang tumbang menimpa aliran listrik dan lampu penerangan jalan. Pohon tumbang terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya pada dini hari tadi. Satu kendaraan sepeda motor yang terparkir ringsek tertimpa kayu pohon. Petugas internal Kemenkeu mengevakuasi pohon dengan menggunakan mesin pemotong dan alat lainnya. Tadi Pak awalnya ini? Awalnya tiba-tiba saya kira ada gempa, tahu-tahunya pohon tumbuh. Itu pas lagi keadaannya hujan atau gimana Pak? Enggak. Habis hujan. Habis hujan. Hujannya malam ya. Sekarang ininya. Ini pohon apa Pak? Pohon ini. Ini tadi ada korban atau gimana Pak? Hujan deras disertai angin puting beliung melanda Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Belasan rumah hancur akibat peristiwa tersebut. Belasan bangunan terdiri dari rumah warga dan bangunan sarana desa di Pedukuhan Bogo, Kelurahan Banjarharjo, Kulon Progo, Yogyakarta hancur setelah tertimpa pohon besar. Puluhan pokok kayu pohon rebah melintang menimpa bangunan rumah. Peristiwa ini terjadi saat hujan disertai angin puting beliung melanda Kelurahan Banjarharjo pada Selasa petang. Tidak hanya menimpa bangunan, pohon tumbang menimpa aliran listrik di lokasi. Roboh menimpa limasan untuk pendopo yang biasa kita pakai untuk kegiatan, terus nyemplak atapnya musola. Dan yang saya syukuri alhamdulillah ada korban. Tadi hujan, lah terus ada kayak berdus gembel itu muter-muter gitu. Lah sampai saya mau nutup, bapaknya jatuh gitu. Lah itu kan terus buka lagi, tapi apa itu anginnya tuh seperti muter-muter gini loh Bos. Dengan menggunakan gergaji mesin, warga dibantu petugas memotong satu persatu pokok kayu. BPBD setempat kini masih mendata kerusakan dan lokasi terdampak akibat angin puting beliung yang melanda. Warga diimbau untuk waspada bila angin puting beliung kembali terjadi. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Kesehatan membenarkan temuan baru kasus gagal ginjal akut atipikal pada anak di Jakarta. Salah satunya bahkan sampai meninggal dunia. Investigasi menemukan pasien gagal ginjal akut akibat keracunan obat, dan berikut adalah keterangan juru bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril. Jadi betul, jadi ada dua laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI, ada dua kasus, yang satu sudah konfirmasi ya. Konfirmasi itu artinya dari darah, urin maupun sisa obat yang diminum itu mengandung zat toksik ya, diethylene glycol. Dan tapi kita prihatin karena pasien ini meninggal tanggal 1 Februari. Sedangkan pasien kedua ini masih dirawat di RSCM dan menunjukkan kondisi perbaikan dan masih dalam tahap investigasi lebih lanjut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat 1-2 hari ini itu akan ada kesimpulan yang dilakukan oleh tim investigasi. Dan intinya adalah pasien gagal ginjal akut yang sekarang maupun yang lalu itu sama, yaitu gagal ginjal akut dikarenakan terjadinya keracunan atau intoksikasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menarik sementara peredaran obat sirup Praxion dari pasaran. Penarikan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus baru gagal ginjal akut pada anak. Lalu bagaimana penjualan Praxion di Pasar Pramuka, Jakarta? Berikut laporan rekan reporter Gisela Nurrahman dan juru kamera Hoirudin. Ya pemirsa, terkait adanya kasus baru gagal ginjal akut pada anak di Jakarta yang menyebabkan seorang balita berusia 1 tahun meninggal dunia, membuat Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menginstruksikan untuk menghentikan sementara proses produksi dan distribusi dari salah satu obat sirup bermerek Praxion. Diduga obat sirup bermerek Praxion inilah yang menjadi penyebab meninggalnya balita tersebut usai mengalami keluhan dan setelah mengonsumsi obat ini yang dibeli dari
apotik. Adapun penghentian sementara penggunaan obat ini diduga untuk melakukan pencegahan sebagai upaya pencegahan dan sembari menunggu hasil investigasi dari pihak yang berwenang. Sementara itu pemirsa, para penjual obat di Pasar Pramuka tempat kami melaporkan saat ini mengaku sempat kaget dan bingung terhadap pemberitahuan ini lantaran saat maraknya kasus gagal ginjal pada tahun 2022 yang lalu, obat Praksion ini menurut BPOM masih masuk daftar obat yang aman. Namun memang di sejumlah toko di Pasar Pramuka ini yang kami temui tadi sudah banyak obat sirup yang sudah tidak dijual, terutama obat Praksion yang memang sudah tidak dijual sangat lama bahkan sebelum adanya kasus gagal ginjal ini terjadi di Indonesia. Dan untuk meminimalisir adanya kasus baru, para penjual obat di sini siap untuk membantu pemerintah dalam menghentikan sementara peredaran obat Praksion dalam masyarakat. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Hoirudin, iNews melaporkan. Ya, dua terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo hari ini membacakan duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum. Sebelumnya jaksa menolak nota pembelaan atau pledoi dari kedua terdakwa karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto dituntut hukuman pidana serta denda yang sama oleh jaksa. Dalam replik yang dibacakan pada persidangan Senin lalu, jaksa meminta majelis hakim untuk mengesampingkan nota pembelaan atau pledoi yang diajukan Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo. Jaksa juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada kedua terdakwa sesuai dengan tuntutan yang telah dibacakan, yakni pidana 2 tahun penjara serta denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Keduanya dinilai terbukti bersalah melanggar pasal 49 Undang-Undang ITE karena menuruti perintah Verdi Sambo untuk menghilangkan barang bukti DVR CCTV Duren 3. Terdakwa yang dilakukan adalah sebuah kebijakan dari atasan sesuai dengan budaya institusi yang ada. Hal itu. Ya, dan kami akan bergabung dengan rekan Nadia Valerie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Nadia, apa saja poin pembelaan terakhir yang disampaikan dari terdakwa obstruction of justice sejak pagi tadi? Ya, selamat siang Nabila, Wiki dan juga pemirsa. Terkait dengan poin penting pembelaan dari kedua terdakwa obstruction of justice, kalau kita tarik garisnya, kedua tim penasihat hukum terdakwa hari ini masih memperjuangkan terkait dengan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan, di mana kedua tim penasihat hukum baik dari Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo masih akan mempertahankan pernyataan ataupun pembelaannya bahwasanya kedua kliennya seharusnya tidak dapat dipidana karena pada saat itu hanya melaksanakan perintah dari Verdi Sambo yang masih menjabat sebagai kepala Divisi Propam Polri. Terkait dengan peran dari kedua terdakwa yang menjalani persidangan hari ini, Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo, ini memang mereka memiliki keterkaitan, di mana Cuk Putranto selaku mantan Korspri Kadif Propam Polri pada saat itu menerima perintah secara langsung dari Verdi Sambo untuk mengkopi dan juga melihat isi DVR CCTV dari Pos Satpam Komplek Polri Duren 3, dan kemudian terdakwa Cuk Putranto memerintahkan rekannya yakni terdakwa Baikuni Wibowo untuk melakukan pengkopian DVR CCTV tersebut. Namun tadi dalam berkas duplik yang dibacakan, tim penasihat hukum dari Baikuni Wibowo menyatakan bahwa kliennya pada saat itu tidak mengetahui bahwasanya barang bukti ataupun DVR CCTV yang diperintahkan oleh Cuk Putranto untuk dikopi ini merupakan salah satu barang bukti perkara pembunuhan Brigadir Yosua, sehingga tim penasihat hukum menilai bahwa kliennya pada saat itu berkeyakinan bahwa perintah yang diberikan oleh Cuk Putranto ini merupakan perintah yang diberikan secara sah. Sementara untuk berkas duplik yang dibacakan oleh tim penasihat hukum kedua terdakwa hari ini memang merupakan upaya pembelaan terakhir, dan nantinya dalam 2 pekan mendatang akan dibacakan vonis ataupun putusan dari majelis hakim. Sementara sebelumnya jaksa dalam surat tuntutan telah membacakan tuntutan untuk masing-masing terdakwa, dan baik Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo ini memang dijatuhkan tuntutan hukuman yang sama oleh jaksa penuntut umum, yakni hukuman pidana 2 tahun penjara dan juga denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Karena menurut jaksa keduanya atas perbuatannya menuruti perintah yang secara tidak sah diberikan oleh Verdi Sambo, mereka dinyatakan bersalah melanggar pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan jaksa menolak nota pembelaan kedua terdakwa karena menilai bahwa dengan jabatan mereka selaku perwira menengah Polri berpangkat Kompol, mereka seharusnya sudah memiliki kemampuan untuk bisa membedakan perintah yang sah ataupun tidak, dan juga bisa mengetahui bagaimana SOP dalam proses penyidikan untuk perkara pidana. Ya, kembali ke studio, Wiki, Nabila.
Baik Nadia, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.